Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Ustaz Hasbi, saya ucapkan terima kasih dan bahkan beribu terima kasih ya, sejak awal saya mengenal beliau yang pertama kali nelpon. Harusnya yang mau kenalan yang pertama kali nelpon. Nah, ini adalah satu sambutan yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang mengikuti atau teman-teman yang menjadi murid Risalah Nur, menjadi Tulabun Nur di Indonesia. Dan saya sangat bahagia bisa bergabung di dalam lingkarannya Tulabun Nur ini untuk Indonesia. Teman-teman sekalian, tentu saya sebut teman-teman biar lebih akrab. Ustadz juga mungkin di sini ada Ustadz atau ada Kiai, juga ada teman-teman yang lain dari saya lihat selama saya mengenal banyak dari berbagai daerah, dan saya terlibat diajak juga di dalam WhatsApp-nya Nur Semesta ini yang mempelajari tentang Risalah Nur. Teman-teman sekalian, jika kita mencoba mempelajari Risalah Nur, sebetulnya bukan hanya sekedar membaca Risalah Nur saja, namun kita sangat perlu mencoba sebetulnya menghadirkan penulisnya sendiri di dalam pikiran kita. Karena di dalam setiap tulisannya, dia seakan-akan berbisik dan berbicara kepada kita apa yang diinginkan oleh Said Nursi, alusan Said Nursi ini. Jikapun kita melakukan hal yang seperti itu dalam pembacaan Risalah Nur, itu tidaklah jauh dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Said Nursi sendiri. Karena jika teman-teman ingat bahwa banyak sekali salah satu surat yang banyak dibacakan oleh Ustadz Said Nursi adalah Al-Fatihah. Karena dia sejak kecil mencoba menemukan berbagai solusi dari masalahnya dengan menghadirkan gurunya, kira-kira seperti itu. Membaca kepada Abdul Qadir Jailani misalkan, salah satunya yang sering. Nah, dalam proses ini saya coba melakukan hal yang sama sebenarnya, dan selalu bertanya apa yang sebetulnya Anda inginkan Ustadz di Risalah Nur ini. Apa sebetulnya yang Anda harapkan dari peninggalan warisan yang sangat besar ini, yang diambil dari Al-Quran ini. Karena banyak hal yang dibicarakan oleh Ustadz Said Nursi, dari sejak masalah dunia sampai ke akhirat, dari masalah hal-hal yang pelik sampai hal-hal yang mudah, dan terus mengayomi para pengikutnya, bahkan mengayomi bukan sekedar orang Islam saja, mengayomi yang non-Muslim juga, mengayomi, bahkan kita akan menemukan bagaimana Said Nursi pun mengayomi yang bukan kelompoknya, bahkan wabil khusus kepada orang yang menyakitinya. Bahkan lagi kita mengetahui bahwa permusuhan pada saat itu Said Nursi adalah dengan ateisme radikal, di mana ateisme radikal dalam satu sistem pemerintahan yaitu terjadi dengan sekularisasi. Namun bukan hanya sekedar sekularisasi saja, sekularisasi yang lebih radikal dan agresif malah, karena dia menghilangkan simbol-simbol agama. Namun kita akan menemukan satu kisah di mana Said Nursi sendiri bahkan memberikan harapan kepada orang-orang kafir atau orang-orang ateis. Sejauh saya ingat, apabila seorang ateis itu atau seorang kafir itu dia dizalimi, maka Said Nursi memberikan perhatian
yang sangat baik kepada orang kafir atau orang ateis yang dizalimi tersebut. Itu tentu dengan mudah kita mengatakan bahwa Said Nursi atau yang dilekatkan pada namanya Bediüz Zaman, kita dengan mudah bisa mengatakan bahwa ya itulah Ustadz Said Nursi yang penuh kasih sayang, yang bagaimana dia melekatkan dirinya pada Ar-Rahman Ar-Rahim, hingga kemudian dengan asma Allah itu kemudian dia bisa melimpahkan apa yang dia terima dari asma Allah itu dan dibagikan kepada yang lainnya, terutama kepada para pengikutnya di masa Said Nursi hidup. Kita mungkin bisa mengatakan seperti itu, namun yang saya pikirkan adalah apa sih yang terjadi di dalam diri Said Nursi sebetulnya? Apa yang bergejolak di dalam batinnya? Apa yang terjadi di dalam tidur-tidurnya? Apa yang dia mimpikan sebetulnya? Apa yang dia rasakan ketika Ustadz Said Nursi membaca berbagai pertanyaan dari pengikutnya. Dalam kondisi terpuruk sekitar sekian puluh tahun atau 52 tahun sejauh saya ingat, kalau dari 1908 sampai kematiannya, apa sih yang dia terjadi di dalam dirinya hingga kemudian bisa menghasilkan satu karya yang sangat indah sekali. Untuk menemukan itu, saya hanya bisa memperhatikan satu hal saja dari sekian hal yang ada di dalam dirinya Ustadz Said Nursi yang dia aktualisasikan lewat teks yang menjadi Risalah Nur, yang saya sebut ini nir kekerasan Islam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa apabila kita memikirkan satu hal, atau siapapun yang memikirkan satu hal, itu tentu ada latar belakang sejarah di belakangnya. Nah, saya izinkan mungkin silakan Ustadz untuk di-share PowerPoint-nya. Apabila kita coba kembali ke masa Ustadz Said Nursi hidup, tentu teman-teman sekalian banyak menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam dirinya. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam dirinya. Namun, jika kita coba hadirkan diri kita pada saat ini, apa sih yang terjadi pada masa kita hingga kita membutuhkan Ustadz Said Nursi, hingga kita membutuhkan Risalah Nur. Nah, saya hanya mengambil satu momen aja di mana saat ini saya concern pada studi perdamaian dan konflik, bahwa sampai saat ini konflik itu selalu terjadi, tentu kita tahu itu, apakah itu masih kekerasan, peperangan, dan lain sebagainya, ataupun berbagai intoleransi. Jika kita cek pada data-data yang ada, bahwa yang banyak terjadi peperangan sipil itu sebetulnya antar komunitas di dalam satu tempat. Jadi kebanyakan konflik itu terjadi, perang yang bersifat perang sipil itu di dalam satu komunitas, satu wilayah tertentu. Kemudian dari tahun 90 sampai 2004 ada 57 konflik bersenjata yang setiap tahunnya kira-kira jadi di dalam satu tahun satu konflik itu dia menghasilkan 1.000 kematian, kira-kira kayak gitu. Nah, dari 57 konflik bersenjata dengan rata 1.000 kematian, 1.000 korban, hanya 4 konflik saja yang perang antar negara bagian. Sementara sisanya 53 konflik bersenjata yang menghasilkan korban 1.000 nyawa, itu hanya terjadi di dalam satu negara, di dalam satu domestik. Seperti itu. Dan itu sebetulnya mengganggu, bagi saya untuk concern itu sebetulnya mengganggu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apabila ada perpecahan di satu masyarakat, apabila ada beberapa kelompok yang tertekan di dalam satu masyarakat, maka kelompok yang tertekan itu dia akan berlari kepada etnisnya. Wah, saya misalkan saya Jawa misalkan, atau saya kelompok mana.
seperti perangnya Bosnia Herzegovina sama Serbia misalkan. Ini etnisnya Serbia, ini etnisnya Bosnia. Dia akan kembali ke sana atau dia akan kembali ke agama. Dia akan mencari perlindungan di dalam agama. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Nah, dalam proses itu, dalam kenyataan itu, dalam fakta itu ada juga beberapa pihak yang ada cara di mana kita bisa protes, kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa melakukan perlawanan, namun tanpa senjata, kira-kira gitu. Namun tanpa kekerasan. Nah, inilah yang disebut dengan nir kekerasan, atau artinya tanpa kekerasan. Bahwa ini sudah menjadi satu alat yang sangat menarik dan teruji sebetulnya, bagaimana aspirasi dan inspirasi kita bisa tetap tersampaikan, kepentingan kelompok lah sebut, itu bisa tersampaikan tapi dengan cara-cara yang baik. Nah, saya meyakini bahwa sebelum nir kekerasan menjadi sebuah studi dan menjadi perbincangan di kalangan akademik atau di dalam disiplin ilmu studi perdamaian, itu sudah bisa, Said Nursi sudah melakukan itu dengan sangat apik, bahkan di luar dari pengalaman kita dalam mempraktekkan nir kekerasan saat ini. Mungkin di next slide. Nah, inilah yang disebut dengan nir kekerasan. Jadi saya ingin sebenarnya punya kepentingan secara pribadi bahwa nir kekerasan ini menjadi satu cara kita di dalam menginspirasikan dan mengaspirasikan dalam pergaulan berbangsa dan negara tanpa menghilangkan identitas keimanan kita. Jika ada pertanyaan, kok kan kita sudah melakukan itu. Nah, yang saya ajukan adalah ini sebuah struktur berpikir atau struktur melakukan suatu tindakan yang itu disadari, itu bisa kita pelajari bersama, itu bisa kita trainingkan, itu bisa kita diskusikan dengan sangat baik. Nah, ini yang disebut dengan nir kekerasan. Secara data memang 53% dengan cara nir kekerasan itu lebih membantu orang untuk mendapatkan kebebasannya, untuk membangun stabilitas masyarakat yang lebih berkelanjutan. Seperti itu. Jadi nir kekerasan sendiri secara umum itu menjadi perhatian banyak pihak sebetulnya untuk mempertahankan perdamaian. Karena kita orang beragama dan tinggal di bumi, maka tentu kita membutuhkan alam yang baik, membutuhkan suasana yang baik agar cara beribadah kita bisa tenang, aman, diri kita bisa juga aman dan lain sebagainya. Jika kita cek Maqasidus Syariah, maka dengan suasana yang kondusif dan baik, kira-kira seperti itu, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia sendiri, sekarang mungkin konflik bersenjata dalam arti antar suku dan sebagainya tidak terjadi. Beberapa tahun kita mengalami itu, misalkan di Ambon, kita mengalami konflik etnis yang ditambah dengan isu agama. Misalkan di beberapa tahun kebelakang sebelumnya kita terjadi. Namun yang terjadi saat ini adalah kita sebut ujaran kebencian dan hoax. Itu salah satu alat untuk membangun kebencian menurut saya dan membangun satu situasi yang sangat tidak kondusif. Apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan dengan kekuasaan. Kita sangat memahami bahwa di dalam momen-momen tertentu, bahkan dalam satu kejadian tertentu, itu media di WhatsApp kadang-kadang menjadi rujukan dan mampu membangun satu gerakan yang masif berdasarkan dari media sosial. Saya ingat salah satu teman saya, dia kuliah di Suriah, pulang ke Indonesia, dan kemudian dia masuk di kampus saya. Dan terjadi kan perpecahan di Suriah, peperangan. Dia bertanya, Kang Jia, Anda tahu nggak sebelum ini terjadi dan ketika dia kuliah di S2 itu, jauh sebelum konflik peperangan ini terjadi, sebetulnya di sana sudah bertebaran selebaran yang memprovokasi, ditempel di tembok-tembok dan lain sebagainya.
saling hujat-menghujat atau membangun ketidakpercayaan yang kuat kepada pemerintah dan lain sebagainya. Dan akhirnya terjadi. Nah, dia merasakan ketika tebaran hoax di Indonesia, apalagi dengan swaga sipil dengan pemerintah dan sebaliknya, kemudian banyak narasi membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga sebaliknya, apa yang dilakukan menjadi salah dan lain sebagainya. Dia merasakan bahwa dulu dia mengalami sebelum Suriah terjadi, namun sekarang beda, itu karena semua ada di WhatsApp, semua bangun tidur kita sudah melihat di grup kita dengan berbagai isu dan lain sebagainya. Nah ini, jika itu dilakukan terus-menerus, maka sangat mungkin akan terjadi kekerasan, karena secara teori bahwa kenapa seseorang bisa melakukan kekerasan? Ada dua kata ahli Johan Galtung itu. Yang pertama, karena dia pernah mengalami kekerasan, dia punya pengalaman traumatis, orang pernah mendapat kekerasan, maka dia akan melakukan balas dendam. Atau setidaknya itulah yang menjadi rujukan dia dalam melakukan perlawanan. Di waktu program di Aceh sekitar tahun 2004 atau apa, kan saya terlibat dalam program pendidikan nilai ya. Ketika ditanya, ada satu kumpulan dengan anak-anak di Aceh Jaya kalau tidak salah. Saya ditanya apa itu damai, kata salah satu fasilitator teman-teman. Si anak itu bilang damai itu adalah memukul. Nah, kenapa memukul? Ditanya di tempat yang berbeda, karena kami agak tertarik juga kenapa dia bilang gitu. Karena dia sering mendengar ketika orang tuanya ribut di kamar, itu tiba-tiba diam ketika ada pukulan plak gitu. Oh, berarti dia damai itu dalam arti dia tenang itu ketika ada satu suara pukulan, itu akan berhenti. Nah, artinya kekerasan yang muncul itu salah satunya adalah karena dia pernah mengalami kekerasan. Nah, yang kedua adalah ketika pikirannya banyak dikonsumsi oleh doktrin-doktrin kekerasan, oleh ujaran-ujaran kekerasan. Ya kita sebutlah di sini hoax dan ujaran kebencian itu dikonsumsi terus-menerus, dan itu akan menjadi referensi di dalam pikiran seseorang dalam melakukan kekerasan. Jadi satu sisi ada pengalaman, satu sisi adalah pengetahuannya dipenuhi dengan itu. Nah, maka dengan prinsip itu, dengan dua sumber atau asal kekerasan, kita bisa ditanya kepada Ustaz Zahid Nursi sebetulnya. Ustaz Zahid Nursi, Anda selama 52 tahun itu mengalami kekerasan, tapi mengapa yang muncul adalah nilai kekerasan? Kan itu menurut saya, Ustaz Hasbi dan teman-teman, itu sangat keren sekali. Kenapa kok yang munculnya bukan balas dendam, bukan permusuhan gitu, bukan mengangkat senjata seperti dilakukan oleh sebagian sebagian sebutlah kita teman-temannya yang sesama ulama di Turki Timur, tapi Said Nursi tidak melakukan itu. Next, Ustaz. Nah, karena apabila seseorang mendapatkan pengalaman kekerasan ataupun dia dimasuki dengan berbagai informasi kebencian, maka itu harusnya melahirkan kekerasan, harusnya gitu. Atau dia akan membenci, walaupun dia tidak kenal sebetulnya, tapi dia akan ikut membenci karena pengetahuan yang dia terima tentang orang tersebut. Nah, dengan melihat Said Nursi, itu meyakinkan kita bahwa Said Nursi selama 52 tahun mendapatkan pengalaman traumatis, namun dia bisa mengatasi dirinya dengan cara-cara yang kreatif pada masanya untuk menghasilkan nilai kekerasan dan perdamaian. Maka pertanyaan selanjutnya, apa sih Ustadz yang terjadi di dalam diri Anda? Gitu. Hingga Anda bisa seperti ini. Next, Ustadz. Ya, ini kenapa saya mengatakan 52 tahun, saya hanya mengambil sejak pertama kali Ustadz Zahid Nursi dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit gila, kemudian langsung dipenjara oleh
fasya-fasya pada saat itu. Dan ketika dia datang ke Istanbul di tahun 1908 dan sampai saya hitung sampai 1960. Itu juga berbentuk kekerasan walau ketika makamnya dipindahkan ya, walaupun itu disaksikan oleh adiknya sendiri. Dan walaupun itu di jauh sebelumnya kan sebagaimana teman-teman mengetahui, Said Nursi menginginkan itu. Dia tidak ingin orang mengkultuskan dirinya. Ini sangat keren sekali. Orang tidak ingin mengkultuskan dirinya, namun yang ingin beliau utamakan adalah risalah nurnya. Begitu. Jadi tidak ada kultus individu menurut saya. Bahkan jika kamu ingat Said Nursi atau mengingat saya, maka cukup dengan risalah nur saja sebagai tahap sebuah cahaya hasil dari cahaya Al-Quran. Next, Ustaz. Nah, ini di dalam buku yang ditulis oleh murid-muridnya, saya tidak perlu menyebutkan tentang kitab ini karena saya malu, karena Ustadz yang mungkin menerjemahkannya, Ustadz Hasbi dan teman-teman dari Yayasan Nur ini. Namun izinkan saya mengutip bahwa Ustadz Zahid Nursi pernah mengatakan, tuduhan kedua yang dilontarkan oleh rejim sebelumnya yang menzalimi dan membuat saya sengsara adalah tuduhan mengganggu keamanan dan stabilitas. Selama 28 tahun, mereka mengasingkan saya dari satu desa ke desa lain, menyeret saya dari satu pengadilan ke pengadilan lain, kemudian menjebloskan satu penjara ke penjara yang lain. Mereka mengisolasi saya dari dunia luar. Mereka meracuni saya dan melakukan ragam penghinaan terhadap saya. Padahal kami Tulaabun Nur yang jumlahnya pada saat itu mencapai 500.000 orang rela berkorban. Ya mungkin anggaplah kita pada masa ini menjadi salah satu Tulaabun Nur yang ikut rela berkorban melakukan penjagaan keimanan secara sukarela untuk menjaga keamanan dan stabilitas negeri ini. Dosa yang paling besar adalah melontarkan tuduhan seperti ini kepada kami, padahal kami kendati mendapat perlakuan kezaliman, kami menjauhi rasa permusuhan dan keinginan untuk balas dendam. Tentu teman-teman di sini pernah mengalami kebencian, pernah mengalami kekesalan karena tindakan orang lain atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kita bisa mengetahui di dalam diri Said Nursi itu ada juga kekesalan, kemarahan dan lain sebagainya. Namun itu bisa diatasi oleh dirinya sebelum itu menjadi satu tindakan. Maka di dalam kutipan ini kami menjauhi rasa permusuhan dan keinginan, padahal dia 52 tahun dipersekusi. Apa sebetulnya Ustadz yang terjadi di dalam diri Anda jika kita coba bertanya kembali? Next, Ustadz. Jadi ada satu, ini saya berbagi ya, izinkan saya tidak bukan untuk mengajari atau apa, saya betul-betul ingin memposisikan berbagi dari apa yang selama saya dengan jujur mengatakan selama Ustadz Hasbi memberikan berbagai buku karangan Said Nursi kepada saya, izinkan saya membacanya ya, untuk membaca itu dengan cara ini, bahwa disebut dengan ada segitiga ABC. Segitiga ABC itu A-nya adalah attitude, B-nya adalah behavior atau tindakan, C-nya ada contradiction atau di sana ada konflik. Jadi kalau kita pakai teori ini, kekerasan itu muncul itu hanya ekspresi saja. Namun kita perlu ngecek apa yang terjadi di dalam dirinya, di attitude-nya, di sikapnya. Kira-kira seperti itu. Nah, seharusnya apabila seseorang mendapatkan berbagai ujaran kebencian, berbagai persekusi, berbagai tuduhan-tuduhan, dan dia bertemu dengan tindakan-tindakan kekerasan, artinya orang sudah biasa jika mukul-mukul kembali gitu, jika nembak-nembak kembali. Nah, kemudian ada di dalam satu konteks pertentangan, khususnya di Said Nursi, konteks pertentangannya dengan pemerintah dan orang-orang yang membencinya, itu biasanya terjadi konflik. Dan itu akan menghasilkan satu spiral kekerasan dan balas dendam yang tiada henti. Harusnya seperti itu.
Jadi apabila kita benci kepada seseorang, lalu kemudian kita sudah menjadi kebiasaan kita, misalkan memukul lagi dan sebagainya, atau setidaknya ada di dalam pikiran kita hal yang seperti itu, lalu terjadilah satu momen yang membuat apa yang ada di dalam diri kita, kebencian kita itu muncul di dalam satu konteks sosial, maka akan terjadi konflik yang berbasis kekerasan. Saya kasih contoh, misalkan apabila kita mendapatkan berbagai informasi ke dalam pikiran kita tentang ketidakpercayaan kepada satu pihak hingga kemudian kita muncul rasa benci, lalu kemudian ada konteks, ada momen di mana kita bertemu dengan pihak tersebut, terjadi pertentangan, maka sangat mungkin yang muncul pertama kali atau yang muncul adalah kekerasan. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita sudah memiliki pengetahuan, informasi yang membuat kita membenci orang tersebut. Seperti itu. Nah, ini secara teorinya. Tapi lagi-lagi ini tidak terjadi di dalam diri Said Nursi. Selanjutnya, nah jika kita cek, bahkan selama 52 tahun Said Nursi dipersekusi, malah Ustadz Said Nursi menghasilkan Risalah Nur. Nah, ini yang menarik. Hasil kerja keras musuhnya untuk menzalimi Ustadz Said Nursi menghasilkan satu sosok Said Nursi yang setelah bekerja selama 10 tahun dalam pengasingan dan penjara, bahkan menciptakan Risalah Nur yang berjilid-jilid itu. Dan kita tahu dengan akrab, kita akan melihat jika ada buku warnanya merah, agak menyala, kita langsung bisa melihat, ini kayaknya seperti Risalah Nur, kan ciri khasnya seperti itu. Nah, yang saya mengutip bahwa telah dibuktikan ini, Ustadz Said Nursi mengatakan bahwa telah dibuktikan dalam Risalah Nur bahwa kadang-kadang keadilan diwujudkan dalam sebuah kezaliman. Hal itu karena manusia mungkin mendapatkan perlakuan zalim karena suatu hal dan bukan karena alasan yang benar. Ribuan puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah bahwa sejak 28 tahun takdir ilahi senantiasa mengingatkan saya melalui orang-orang yang menuduh bahwa saya menjadikan agama sebagai alat politik. Ini semata-mata keadilan darinya. Dengan ini, tanpa sepengetahuan saya, dia menjauhkan saya dari sikap dan tindakan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, di dalam kutipan ini saya ingin menegaskan bahwa pengalaman traumatis yang terjadi selama puluhan tahun bukannya menghasilkan balas dendam dan permusuhan, bahkan menghasilkan satu karya yang sangat luar biasa. Dan ini jika kita pelajari dari tokoh-tokoh, ini muncul dari orang-orang yang besar seperti Hamka, seperti Bung Hatta misalkan, yang di dalam sejarah kita di Indonesia ini terjadi, dan itu hanya orang-orang yang bisa kita hitung dengan jari, orang-orang yang seperti itu. Gitu. Bukan hanya melakukan, dampaknya bukan hanya pada masanya, namun dampaknya adalah pada masa generasi selanjutnya. Dan ini selalu saja ada orang-orang yang besar gitu, yang bisa melakukan itu. Nah, saya ingat satu momen episodenya Ustadz Said Nursi, mungkin Ustadz Hasbi juga ingat dan teman-teman yang baca itu pasti ingat. Ustadz Said Nursi mencapai satu pemahaman dari pengalaman traumatisnya, di mana dia menyadari ketika dia melakukan hal seperti ini, membela Islam, membela kemanusiaan melalui cahaya Al-Quran dan melalui tradisi kenabian yang Ustadz Said Nursi ikuti, bagi dia pada fase-fase akhir, saya membaca dan seakan-akan itu sebetulnya ya mengajarkan kita bahwa mengapa setiap kali dia melakukan satu hal itu selalu saja kezaliman, tuduhan itu terjadi. Harusnya mungkin secara biasa kita akan mengatakan bahwa karena itu musuh saya, tetapi bagi Nursi tidak. Mungkin ada satu fase di mana orang-orang yang zalim kepada Ustadz Nursi itu sebagai musuh.
Tetapi di fase-fase akhir, Ustaz Zahir Nursi menemukan bahwa musuhnya adalah sebagai pengingat agar dia memaknai orang-orang yang zalim kepada dirinya dengan pengawasan, dengan tuduhan, dengan terus diikuti, itu seakan-akan menjadi pengingat bagi dirinya agar apa yang dia lakukan dalam melayani keimanan tidak sampai pada tingkat kesombongan dan ego. Seperti itu. Beliau memaknai kembali, bukan hanya orang yang menzaliminya dan tidak suka pada dirinya, bukan hanya sekedar dia musuh, tetapi dia adalah pengingat dari Allah bahwa jangan sampai apa yang dilakukan oleh dirinya selama pelayanan pada keimanan, itu meningkatkan dia pada kesombongan, sebut seperti itu sederhananya. Saya akan bandingkan dengan cerita selanjutnya, bahwa Syahid Nursi bahkan sudah risih bertemu dengan orang di masa-masa akhirnya. Jadi mungkin dia takut pada elu-elu yang disampaikan oleh orang-orang yang murid-muridnya yang bangga pada Ustaz Syahid Nursi. Bahkan itu sangat menarik gitu, sampai ke tingkat itu dalam mempersiapkan pelayanan keimanannya hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sampai pada tingkat itu, dia memaknai musuhnya sebagai pengingat dan dia memaknai teman-temannya dalam arti pujian-pujiannya itu sebagai ujian, kan? Jadi terbalik gitu. Itu Hasbi. Jadi bisa sampai orang yang sekian puluh tahun dipersekusi bisa sampai pada tingkat pemahaman seperti itu. Itu sangat, karena saya ya sebutlah kita hidup, saya masih muda, ada di sini saya masih muda, saya mengatakan itu sangat keren sekali. Dan itu di masa itu ya, di masa tidak seperti enak semasa sekarang, di masa itu terbalik. Di akhir-akhir usianya, orang yang memusuhi itu menjadi pengingatnya pengingat kepada Tuhan agar pelayanan keimanan kita tidak sampai pada tingkat kesombongan dan mungkin kita sebutlah ini saya sebagai orang yang benar dan melayani, dan tidak sampai itu. Dia mengingatkan karena itu kemampuan refleksi yang sangat luar biasa, di mana kejadian peristiwa yang berulang-ulang yang terjadi di dalam dirinya yang mungkin kita anggap itu sebagai peristiwa kebetulan, ya, di dalam psikologi ada disebut memaknai peristiwa kebetulan yang berulang-ulang. Jadi memaknai peristiwa kebetulan yang berulang-ulang itu, apabila kita maknai, itu jangan-jangan menjadi salah dalam tanda kutip ritme takdir kita gitu. Nah, Syahid Nursi melakukan itu karena terus aja dia dipersekusi, lalu dia pada satu tahap, jangan-jangan ini adalah menjadi cara bagaimana Allah mengingatkan dia dalam pelayanan dia yang luar biasa kepada Al-Quran, kepada ke umat Islam pada saat itu, hingga sampai tidak pada tingkat kesombongan, bahkan dia menjadi takut pada pujian-pujian atau pujian-pujian dan elu dari orang yang ada di sekitarnya. Dia sangat hati-hati sekali. Seperti itu. Saya coba, apakah terjadi tidak hal yang seperti ini pada orang-orang yang soleh pada masa-masa sebelumnya? Ternyata memang terjadi. Dan ini butuh orang-orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan batin yang luar biasa. Ini terjadi pada Jalaluddin Rumi, ketika Jalaluddin Rumi mengatakan, Ustaz Nursi kan tahun abad 19, Jalaluddin Rumi abad 12 atau 14, saya lupa, atau di bawahnya. Tetapi jauh sebelumnya ada seorang sufi pernah mengatakan bahwa tubuh kita itu seperti ibarat rumah. Seringkali pagi hari datang mengetuk penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan gitu. Sambutlah dia dengan, ini bahasa saya ya, kira-kira sambutlah dia sebagai tamu dari Allah yang mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang sangat baik di sana. Bahkan jika tamu itu menghilangkan semua isi rumah, maka sambutlah dia. Jadi Allah selalu memberikan utusan-utusan agar kita lebih baik dari rasa kekecewaan, rasa kekhawatiran, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Dan Said Nursi sampai pada tahap ini beberapa abad setelah Jalaluddin Rumi mengatakan itu di dalam Masnawinya, lalu kemudian beberapa abad setelahnya lahirlah Said Nursi dan dia kira-kira melakukan hal itu juga. Nah, itu sangat keren. Kemudian selanjutnya nah ini ya pemaknaan Ustadz Zahir Nursi di antara pelajaran yang kuperoleh dari kehidupan sosial manusia sepanjang hidupku dan hasil dari berbagai penelitianku adalah hal yang paling layak dicintai adalah cinta itu sendiri, dan yang paling layak dimusuhi adalah permusuhan itu sendiri. Namun ini lahir dari orang yang selama 52 tahun dia dizalimi. Nah, kan? Keren. Next Ustadz. Aduh, jadi saya keenakan berbicara, Ustadz, ini bahaya nanti. Selanjutnya adalah, nah ini temuan saya. Yang pertama, lagi-lagi jika kita ditanya apa yang terjadi di dalam diri Said Nursi, yang pertama adalah Said Nursi ini hanya satu bagian dari keistimewaan pengalaman hidup Said Nursi ya. Saya ulangi lagi, ini mungkin hanya persekian persen gitu. Tapi jika kita ambil kearifannya Said Nursi dan menjadi satu ilmu pengetahuan, artinya dia distrukturkan dengan baik hingga bisa dibicarakan dengan baik, maka saya sebut di sini ada transfigurasi Said Nursi menuju transformasi konflik. Artinya begini, Ustadz Nursi mampu mengatasi berbagai terpaan traumatis yang seharusnya melahirkan kebencian dan permusuhan, tapi Said Nursi mampu mengatasi hal itu di dalam dirinya, bertransfigurasi di dalam dirinya, transfigurasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, ini seperti inside out dia dari dalam dulu, lalu kemudian ketika keluar ke masyarakat akan menciptakan perbaikan, akan menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Nah, sederhananya mungkin seperti itu. Jadi berbagai tindakan pengalaman traumatis yang kita terima di dalam kehidupan kita, lalu kemudian itu kita terima, kita maknai di dalam diri kita bisa mengatasi hal itu di dalam diri kita, maka tindakan kita selanjutnya adalah mampu menciptakan kebaikan, bukan ujaran-ujaran kebencian gitu. Nah, yang pertama adalah Ustadz Nursi mampu mengatasi berbagai kebencian yang seharusnya kebencian ya, tetapi dengan welas asih dan pemaafan. Yang kedua, setelah dia mengatasi dirinya dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan mahabbah, lalu dia mampu memaafkan dirinya, dia mampu memaafkan orang lain, dia mampu memaafkan lingkungannya, bahkan dia mampu memaafkan Tuhan. Artinya seperti ini, kita mungkin mengalami satu fase di mana kita menyalahkan, kita sudah berdoa dan lain sebagainya, ini Tuhan kenapa? Tuhan apa yang kamu inginkan sebenarnya kalau saya tidak pernah berhasil misalkan ya. Itu kan butuh pemaafan. Gitu. Nah, Ustadz Nursi mampu mengatasi dirinya hingga dia bisa menghasilkan tindakan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu nilai kekerasan dan tindakan positif. Nah, tindakan positif ini bukan hanya sekedar tindakan positif karena dia juga memiliki aspek teologis. Dia punya, Ustadz Nursi memiliki argumen yang sangat baik sekali dalam meyakinkan bahwa tindakan positif ini bersumber dari keimanan. Tindakan positif ini bersumber dari Al-Quran, dan tindakan positif ini bersumber dari tradisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan semua tindakan positif ini tanpa kekerasan. Dan kutipan yang sebelumnya itu sudah membuktikan bahwa orang yang membaca Risalah Nur pasti akan mendapatkan kebaikan agar berbuat baik dan berbuat kekerasan. Nah, itu kan tindakan kita. Tapi secara dampaknya di transformasi yang ketiga, secara dampaknya ada dampak sosial, yaitu harmoni masyarakat. Ustaz, berapa menit lagi, Ustaz? Sudah selesai ya? Boleh lanjut sih, tapi ini mungkin dipercepat lagi. Saya lihat masih ada 10 slide lagi. Kalau semuanya seperti ini kelamaan.
Mungkin Oke, kita oke, kasih oke. kurang lebih 15 sampai 15 menit lagi lah, ya. Mungkin dipercepat aja, Oke, Pak. Ustaz. Ya, Hmm. syukran. Oke, next, Ustaz. Next-nya adalah saya akan membahas pada transformasi yang pertama. Transformasi yang pertama ini tentang pertama kita memang ada Said Nursi membaca tentang kebencian atau berbicara tentang kebencian. Di dalam Al-Maktubat dikatakan bahwa fanatisme, keras kepala, kedengkian yang menyebabkan perpecahan dan kebencian dan permusuhan di antara orang beriman adalah keburukan dan kezaliman. Sifat-sifat itu tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hakikat dan hikmah, dia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang merepresentasikan spirit kemanusiaan yang agung. Di samping itu, sifat-sifat permusuhan ini bisa menghancurkan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dan kehidupan maknawi, bahkan merupakan racun mematikan bagi kehidupan seluruh alam semesta. Ini sebutlah ini dalil-dalil kenapa apa yang saya jelaskan tadi tentang kebencian itu memang menjadi perhatian Said Nursi. Next, Zed. Nah, ini seringkali Ustadz Hasbi, saya pernah mengikuti bahwa membahas tentang pemusuhan, bahwa jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan, dengan itu api permusuhan bisa padam. Sebaiknya jika engkau membalas keburukan dengan keburukan, permusuhan yang terakhir akan bertambah kuat. Dan teman-teman bisa membaca ini, bahwa intinya keimanan itu adalah akan harus menciptakan kemuliaan di dalam diri kita, dan tentu secara dampaknya adalah keimanan mampu mengatasi api permusuhan, gitu. Segala terpaan kezaliman itu tidak menghasilkan kezaliman yang lain, tetapi dibalas dengan kebaikan. Nah, ini yang diajarkan oleh Ustaz Said Nursi di dalam Salah Nur. Kemudian selanjutnya di Lamaat dikatakan bahwa kemudian kata Ustaz Sanusi, di saat aku sangat membutuhkan kenyamanan, ketenangan, kehangatan, maka tindakan mereka yang mengasihkan diriku dalam kondisi yang sangat dingin ini memindahkanku dari satu kota ke kota lain yang asing bagiku, serta menyiksaku dengan sesuatu yang ada di luar kemampuanku, semua menunjukkan bahwa tindakan mereka itu merupakan wujud dari kebencian dan niat buruk mereka. Semua itu membuat diriku dipenuhi kemarahan dan kekesalan. Sangat manusiawi sekali. Sebagaimana saya katakan bahwa Ustaz Nursi marah, Ustaz Nursi itu kesal. Namun itu yang terjadi di dalam dirinya itu bisa diatasi. Hingga yang munculnya bukan kemarahan lagi, tetapi memadamkan api permusuhan dan menciptakan musbit harkat tadi, tindakan sosial. Selanjutnya saya saya temukan ini di dalam Al-Ma'at ya, bahwa Ustaz Said Nursi memiliki keyakinan yang kuat bahwa mata kejahatan mampu mempengaruhi dirinya dan membuat Ustaz Said Nursi sakit, atau yang disebut dengan sebagaimana karena mata yang jahat itu mampu memasukkan unta ke dalam periuk dan manusia ke dalam kuburannya gitu. Jadi berbagai tindakan, berbagai sorotan orang lain, berbagai sikap sinis kepada orang lain yang dia terima, itu sebetulnya ketika itu diterima, mata kejahatan itu mempengaruhi orang. Dan menurut saya, Ustaz Zahir Nursi mengalami seperti itu. Mata-mata yang jahat itu mampu membuat dia berpengaruh untuk berbuat jahat kembali. Bisa memasukkan, dalam tanda kutip, memasukkan unta ke dalam periuk, artinya udah digoreng aja gitu kan, atau ya udah dibunuh aja gitu. Kejahatan mampu mempengaruhi individu, baik melakukannya dengan ekspresi kebencian atau penghargaan. Keduanya hadir dalam penampilan beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dengan mata tersebut. Nah, ungkapan mata jahat adalah kiasan bagi para pihak yang membenci Said Nursi, memusuhinya, dan selalu mengikuti setiap gerak-gerik Ustaz Said Nursi sampai akhir hayatnya.
Jadi berbagai tindakan itu mampu sebetulnya Ustadz Zaid Nursi merasa itu bisa mempengaruhi dirinya. Itu Ustadz Zaid Nursi memahami bahwa saya bisa terjebak gitu kira-kira. Oke, selanjutnya Ustadz. Ya ini dilewat saja. Ini hanya menjelaskan bahwa gambarnya kira-kira seperti tadi. Selanjutnya bahwa ini hanya dalil-dalil bagaimana welas asih dan pemaafan itu memang diutarakan sendiri oleh Said Nursi seperti itu. Nah ini menyatakan bahwa kasih sayang itu selalu berlawanan dengan permusuhan, keduanya tidak akan pernah menyatu layaknya cahaya dan kegelapan, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini hanya beberapa slide. Nah, ini tentang pemaafan, bahwa selama 80 orang-orang yang telah menghukum saya dan murid-murid saya selama 28 tahun, para jaksa penuntut umum yang tidak ragu lagi mencemarkan nama baik kami dan memfitnah kami di pengadilan, tetapi kami bersabar dan terus melanjutkan perjalanan kami dalam jalan pengabdian iman dan Al-Quran, kami memaafkan kezaliman. Nah ini dan selanjutnya, dan tentu ini butuh keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri seseorang untuk bisa menghasilkan pemaafan seperti ini. Nah, kemudian di dalam Al-Ma'ad dikatakan bahwa bagi Said Nursi, seseorang itu harus memaafkan banyak hal buruk hanya karena ada satu kebaikan yang terpuji. Namun karena sifat tirani di dalam diri, orang mungkin melupakan ratusan kebajikan seseorang karena satu hal buruk, sehingga dia memusuhi persaudaraan dan melakukan dosa. Ini seperti, kata Said Nursi, sayap lalat yang menutupi mata sehingga mampu menutupi gunung. Nah, begitu juga tabir kebencian membuat manusia menyembunyikan kebajikan sebesar gunung karena satu kejahatan yang menyerupai sayap lalat. Dia melupakan mereka, memusuhi saudaranya, dan menjadi alat penghancur dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya nah ini juga pemaafan. Ini ada satu kutipan ayat yang digunakan oleh Ustadz Zaid Nursi sendiri, dan apa yang dikatakan tadi bahwa ya ini yang disebut dengan keadilan sebetulnya ya menurut saya, karena Zaid Nursi hanya menempatkan kesalahan pada orang yang melakukan kesalahan, dan dia tidak menularkan atau dia tidak menyamaratakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu pun pasti akan dilakukan oleh temannya, oleh kerabatnya, kan kebencian itu seperti itu. Jika kita membenci seseorang, kita pasti mungkin akan cenderung membenci orang yang menjadi temannya. Bahkan kita akan membenci keluarganya. Bahkan kita akan membenci etnisnya, saya seperti itu. Nah, itu seperti sayap mata yang menutupi besarnya gunung. Nah, sangat menarik Ustadz Nursi karena ini berdasarkan ayat bahwa lawaziratu ukhra kalau tidak salah. Jadi ya tidak dapat ya dosa itu ya buat dia saja karena dia melakukan dosa seperti itu. Dan dia Ustadz Nursi mengambil ayat ini dengan lebih luas. Itu dengan keadilan ya, keadilan dalam menempatkan kesalahan orang lain, dan itu mungkin salah satu cara agar Said Nursi bisa mengatasi berbagai pengalaman traumatis dan dia melihat secara objektif. Oke, selanjutnya intinya yang saya temukan bahwa pemikiran Said Nursi bahwa jika orang membaca Risalah Nur, maka keinginan Said Nursi adalah agar orang yang membaca Risalah Nur tersebut tidak membesar-besarkan kesalahan pihak-pihak orang di masa lalu yang memiliki kuasa dan otoritas. Risalah Nur melarang mengalihkan kesalahan yang dilakukan oleh 5% itu kepada sisanya yang lain.
Dan pemikiran ini bersumber dari Sahih Al-Quran dan tetap menyadarkan agar setiap pihak itu tetap objektif dalam menilai kesalahan orang lain. Kita sangat mudah menyalahkan tentunya, dan itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Dan dengan demikian, jika hal ini disadari dengan baik oleh setiap orang yang membaca Risalah Nur, maka Risalah Nur mampu berfungsi untuk menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan. Begitu. Di dalam kutipan yang lain, Ustaz Said Nursi mengatakan bahwa untuk masalah kesalahan ini ya diserahkan aja ke pengadilan. Walaupun Ustaz Said Nursi kan mengalami ketidakadilan dari pengadilan-pengadilan setidaknya selama dia hidup di Turki. Tapi dia tetap memberikan kepercayaan bahwa serahkan itu kepada konstitusi, serahkan itu kepada pengadilan. Namun jika kita tidak mendapatkan keadilan, maka ya kita serahkan itu kepada urusan Tuhan. Kita mempercayakan masalah itu kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala tanpa mencampuri yang menjadi urusannya gitu. Jadi tetap stabil gitu orang dalam menghadapi berbagai ketidakadilan itu, tetap stabil. Dan itu Risalah Nur menjadi pegangannya. Selanjutnya ya, untuk melepas jalanan kebencian, bahwa di dalam khutbah Syamiyah, nah ini yang versi tahun 1911 ya, mungkin versi awal, karena di versi 1957 kalau tidak salah atau 52, khutbah Syamiyah ini kemudian direvisi kembali ya. Nah, ini yang versi 1911 dengan kata lain, mengapa hal yang tadi terjadi dengan kata lain bahwa sifat cinta memberikan rasa aman dan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya permusuhan dan kebencian menjungkir-balikan kehidupan sosial, itu merupakan sifat buruk dan berbahaya, dan itu layak dimusuhi dan dijauhi. Oke, di versi selanjutnya, Ustaz, di slide selanjutnya, bahwa kita menemukan, jadi itu kan awal ya, itu pada tahun 1911, Ustaz Nursi sudah mengatakan bahwa kasih sayang itu mampu membangun rasa cinta dan lain sebagainya, dan kita harus menjauhi permusuhan. Di tahun selanjutnya, di tahun 1951, masih di khutbah Syamiyah yang direvisi oleh Ustaz Said Nursi, Ustaz Said Nursi tetap bertahan pada komitmennya, yaitu masa permusuhan pertikaian sudah berakhir, Perang Dunia Pertama dan Kedua telah memperlihatkan betapa besar kezaliman dan kehancuran akibat permusuhan. Nah, jadi Ustaz Said Nursi pada tahun selanjutnya tetap bertahan dalam komitmen itu. Cukuplah bagi mereka azab ilahi dan api neraka sebagai balasannya gitu. Jadi ketika tidak mendapatkan keadilan dunia dan kesalahan itu sudah kita serahkan ke pengadilan, kira-kira kalau bahasa saya seperti itu, dan tidak dapat diatasi, maka selanjutnya ada itu urusan, kita serahkan itu menjadi urusan Tuhan gitu. Kita serahkan kepada rububiyahnya. Jadi kita nggak perlu pusing, biarin yang itu urusan Allah, yang kita tahu bahwa Ustaz Nursi juga mengajarkan doa sebagai satu kekuatan umat Islam. Maka Ustaz Nursi melakukan itu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan ini tidak membuat jenuh kepada teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Zia atas penjelasannya.